Halo, perkenalkan saya Aprilia Rumondang Siagian dari kelas AK4207. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari chapter 1 yaitu analisis komparatif, analisis common size, dan juga analisis rasio. Dan juga dari chapter 3 mengenai accounting for lease dan juga pension accounting. Pada chapter keempat, saya akan menjelaskan mengenai inventory, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average, serta saya juga akan menjelaskan mengenai depresiasi, yaitu metode garis lurus, metode angka tahun, dan juga metode double declining. Ingin tahu bagaimana saya menjelaskannya? Tonton videonya sampai akhir. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aprilia Rumondang Siagian dari kelas AK 4207. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dalam rangka untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang comparative analysis yang dimana comparative analysis sendiri memiliki tujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan secara berturut-turut seperti yang dapat kita lihat dari tahun yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Bisa dari tahun yang sebelum-sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun, atau 1 dengan tahun yang sekarang ini. Nah, sebagai contoh tabel income statements yang bisa kita lihat di sini, ya terdapat net sales di tahun 2006 sebesar $12.238 dari tahun 2005 yang mengalami peningkatan dari $11.397. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa adanya perubahan sebesar $841 atau sebesar 7,38%. Dengan cost of sales-nya dari 2006 $5.536, dari yang mengalami peningkatan dari tahun 2005 yang berjumlah 5.192, dapat kita simpulkan perubahannya atau peningkatannya ada sebesar 344 dan persentasenya sebesar 6,63%, begitu seterusnya untuk mendapatkan komparatif atau perubahan income statement dari tahun lalu ke tahun sekarang ini. Nah, untuk lebih lanjut, saya menjelaskan juga contoh komparatif dari tugas kelompok ALK, di mana di sini tentang PT Telkom, laporan keuangan komparatif untuk PT Telkom pada tahun 2018 dan 2019 dapat kita lihat. Di sini adanya aset lancar seperti kas dan setara kas, di mana mengalami perubahan 803 dari tahun 2018 yang sebesar 17.439 meningkat di tahun 2019 sebesar 18.242. Perubahan yang didapatkan sebesar 4,6%. Nah, begitu seterusnya sampai ke jumlah aset lancar ditotalkan sehingga kita dapat penotalan bahwa perubahan jumlah aset lancar sebesar mengalami penurunan sebesar 1.546 atau 3,57%. Begitu seterusnya untuk mendapatkan analisis komparatif. Demikian analisis komparatif. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis common size. Kita kembali ke layar PPT. Bisa dikatakan bahwa analisis common size terlihat dengan pengertian atau memiliki tujuan, yaitu analisis yang berusaha untuk mengevaluasi akun laporan keuangan di seluruh perusahaan dengan adanya riasan internal laporan keuangan itu sendiri. Adanya output yang dipakai ialah ukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran yang proporsional, atau bisa dilihat di sini proportionate size of assets, liabilities, equity, revenues, and expense. Dari sini angka yang kita dapatkan ialah untuk menganalisis common size income statements dari Colgate's common size income statements. Didapatkan di sini cost of sales sebesar 45,2%.
di mana net revenue memang sudah ditentukan sebesar 100%, tetapi cost of sales dari tahun 2006 sebesar 45,2 dan 2005 sebesar 45,6 didapatkan dari sebelumnya. Bisa kita lihat di sini bahwa angkanya cost of sales 5.536 kita bandingkan dengan net sales sebesar 12.238 pada tahun 2006, maka didapatkanlah persentase sebesar 45,2% pada cost of sales di tahun 2006. Begitu juga di tahun 2005, 45,6%. Angka ini didapatkan dari di mana cost of sales sebesar 5.192 perbandingannya terhadap net sales 11.397 pada tahun 2005 didapatkanlah persentase sebesar 45,6% pada 2005. Begitu seterusnya diketahui di tahun 2004, 2003, dan 2002. Nah, begini contoh common size pada peta Telkom. Dapat kita lihat pendapatan yang didapatkan dimasukkan ke dalam 100% di masing-masing tahun, di mana di sini ada beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar 42.226 pada tahun 2019 dan 2018 43.791, di mana dibandingkan dengan pendapatannya masing-masing pendapatannya sehingga didapatkan angka 31,15% dan 33,48% dari jumlah perbandingan tersebut. Begitu pula dengan akun-akun yang lainnya. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai rasio analisis, di mana rasio analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih item yang secara ekonomi penting atau satu titik awal untuk analisis lebih lanjut, di mana adanya perhatian untuk analisis akuntansi sebelumnya adalah penting, dan interpretasi adalah kunci jangka panjang dibanding dengan jangka pendeknya dan pembandingan. Di sini ada output yang berupa ekspresi matematis dari hubungan antara dua item atau lebih. Nah, dalam analisis rasio dapat kita lihat adanya rumus untuk mendapatkan nilai bonds pada waktu tertentu, waktu T, pada waktu T sebagai berikut. Rumus yang dapat kita lihat sesuai BT sama dengan IT tambah 1 per 1 tambah R pangkat 1 dan seterusnya sampai dengan R pangkat N, di mana IT plus N adalah pembayaran bunga pada periode T plus N, F adalah pembayaran pokoknya atau biasanya nilai nominal hutang, dan R adalah tingkat bunga yang diminta oleh investor atau hasil sampai jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada nilai sekuritas. Rumus untuk mendapatkan nilai sekuritas pada ekuitas pada waktu tertentu, waktu T yang telah ditentukan ya. Di sini rumusnya dapat kita lihat E dalam kurung DT tambah 1 per 1 tambah K pangkat 1 seterusnya sampai dengan pangkat N, di mana DT tambah N merupakan dividen pada periode T ditambah dengan N. N adalah masa tahunnya dan K adalah biaya modal. E sendiri mengacu pada dividen yang diharapkan, begitu keterangan dari rumusnya. Lalu selanjutnya ada rumus untuk arus kas bebas pada periode T ditambah N, periode tertentu yang telah ditentukan N tahunnya, atau sering didefinisikan sebagai arus kas dari operasi yang dikurangi pengeluaran modal, di mana K merupakan biaya modalnya dan keterangan E merupakan harapan yang dipacu ya, mengacu pada harapan. Lalu ada rumus yang terakhir, yakni rumus untuk mencari nilai buku pada akhir periode. Nah, dan di mana nilai buku pada akhir periode T
bisa dilihat dari BVT ditambah RIT ditambah 1 per 1 ditambah K pangkat 1 sampai dengan pangkat N, di mana RIT tambah N adalah sisa pendapatan pada periode T tambah N yang didefinisikan sebagai pendapatan bersih net income dikurangi beban nilai buku awal BV atau RIT sama dengan NIT dikurang K dikali BVT dikurang 1 tutup kurung. Dan K adalah biaya modal dan keterangan E juga mengacu pada harapan. Baik, karena dalam PPT tidak terlalu dijelaskan mengenai macam-macam rasio analisis, dalam tugas kelompok kemarin saya ingin menjelaskan mengenai bermacam-macam adanya rasio analisis. Yang pertama ada rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini mengukur seberapa liquidnya perusahaan melalui rasio lancarnya atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio, di mana rasio current ratio memiliki perhitungan sebagai berikut. Current ratio dibagi dengan current liability atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Current ratio merupakan cara perhitungan rasio likuiditas yang paling sederhana, di mana perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini, atau aktiva lancar yang sering disebut current asset. Nah, angka ini bisa kita dapatkan dari yang tadi, current asset PT Telkom sejumlah 43.268 dibagi dengan current liability-nya sebesar 46.261 atau didapatkan sejumlah 0,9 kali. Maka hasil analisis current ratio tahun 2018 yaitu 0,9 kali. Dianggap adalah current ratio yang mampu membayar utangnya sebesar 0,9 kali. Angka ini bisa kita lihat di laporan keuangan berikut. Ini merupakan jumlah aset lancarnya sebesar di tahun 2018 sebesar 4,3268 dan jumlah liabilitas jangka pendeknya sebesar 46261. Maka hasil pembagian tersebut didapatkan sebesar 0,9 kali. Begitu juga untuk tahun 2019-nya. Baik, untuk menghemat waktu, saya lanjutkan untuk quick ratio. Quick ratio memiliki rumus sebagai berikut, di mana current asset dikurangi nilai inventory-nya lalu dibagikan dengan liability. Sebagai berikut perhitungannya seperti yang kita lihat tadi. Maka di tahun 2018 quick ratio PT Telkom sebesar 0,92 kali. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio, di mana perhitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas, sehingga quick ratio lebih ketat dari current ratio. Dan dapat dilihat di sini bahwa untuk senilai 0,92 kali quick ratio yang didapatkan sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan yaitu 1,5 kali, sehingga belum mampu menutupi kewajiban yang harus dibayar perusahaan karena utang lancar lebih besar daripada aset lancar tanpa persediaan. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai quick ratio. Mengenai rasio likuiditas, selanjutnya saya akan membahas tentang rasio profitabilitas, di mana perhitungan rasio profitabilitas yang pertama ada gross profit margin yang rumusnya sebagai berikut, sales dikurang COGS sales dikali 100%. Maka ditemukan bahwa PT Telkom bukanlah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang, karena PT Telkom merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, maka tidak ada perhitungan gross profit margin.
Lalu selanjutnya ada net profit margin, di mana rumusnya ialah earning after interest tax dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Di sini kita dapatkan bahwa net profit margin pada tahun 2018 sebesar 18,73%, sementara pada tahun pada tahun 2018 sebesar 24,4% dan pada tahun 2019 sebesar 18,73%. Hal ini menunjukkan bahwa net profit marginnya menurun dari tahun 2018 sampai ke tahun 2019. Berarti menandakan bahwa laba bersih yang didapatkan perusahaan dari tahun 2018 sampai 2019 menurun. Ada juga ROI atau Return on Interest, di mana bisa kita lihat rumusnya ialah earning after tax total dibagi aset dikali 100%. Demikian bisa kita lihat angkanya bahwa dari persentase tahun 2018 dan 2019, tahun 2018 terlihat lebih baik karena dari persentasenya lebih tinggi daripada 2019 sebesar 15,48%, maka disimpulkan ROI mengalami penurunan. Artinya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga mengalami penurunan. Maka ROI dapat berpengaruh untuk melihat seberapa besar penurunan atau peningkatan keuntungan suatu perusahaan. Begitu juga dengan ROE, Return on Equity, di mana rumusnya earning after tax dikali total shareholder dibagi equity dikali dengan 100%. Kita bisa melihat, untuk menghemat waktu, maaf Pak, saya tidak menunjukkan laporan keuangannya lagi. Ini sudah sesuai dengan angkanya, sudah sesuai dengan laporan keuangan. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2015, return on equity PT Telkom mengalami penurunan dari keseluruhan nilai ekuitas yang dimiliki oleh perusahaannya, di mana kita bisa tahu dari ROE ini, apabila ROE semakin tinggi, maka laba yang dihasilkan, sejumlah dana yang diinvestasikan juga mencerminkan keuangan perusahaannya semakin tinggi dan semakin baik. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana adanya yang pertama adanya rasio debt dengan dengan rumus total liabilities dibagi dengan total aset dikali 100%. Bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 2018 sampai 2019, kedua perhitungan ini 47%, 43 di 2019 47%, 2018 43,1%. Bisa jadi menunjukkan persentase ini mengalami kenaikan, tapi menunjukkan bahwa kreditor ini mendanai perusahaan sebesar 43,1% pada tahun 2018, berarti adanya kenaikan persentase pada rasio pada debt rasio, berarti menunjukkan kesimpulannya adanya peningkatan dari kreditor, pendanaan kreditor, mungkin pinjaman dari pihak eksternal atau dari investor. Nah, ada lagi selanjutnya debt to equity ratio, yang dimana rumusnya ialah total liabilities dibagi total shareholder equity dikali 100%. Dari sini bisa kita lihat di tahun 2019 debt to equity rasio debt to equity-nya ada 88%, sementara di tahun 2018 ada 75%, berarti mengalami peningkatan. Di mana bila debt equity diketahui lebih kecil dari 1, maka disimpulkan tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan masih rendah. Sekian mengenai debt equity ratio. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama ada rasio perputaran utang atau receivable turnover, di mana memiliki rumus yaitu sales dibagi dengan account receivable. Terlihat pada tahun 2018 receivable turnover sebesar 11,214 kali dan mengalami penurunan sebesar
10,772 kali pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan di mana perputaran piutang yang cepat tiap tahunnya, maka dapat dikatakan bahwa perputaran piutang Telkom baik dan cepat dalam menagih piutangnya karena mengalami perputaran. PT Telkom pada tahun 2018 dapat melakukan perputaran piutang lebih baik dan lebih cepat. Nah, selanjutnya ada perputaran persediaan, di mana PT Telkom tidak memiliki persediaan karena PT Telkom merupakan perusahaan jasa. Lalu ada perputaran total aktiva, di mana dengan rumus turnover dibagi sales dibagi dengan total aset. Kita bisa melihat dari angka ini sudah didapat dari laporan keuangannya. Di tahun 2018, PT Telkom memiliki total aset turnover sebesar 0,634 kali per periode. Sementara di 2019, PT Telkom memiliki 0,612 kali per periode. Hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa PT Telkom mengalami penurunan perputaran total aset sekitar 2% dari tahun 2018 sampai ke tahun 2019 karena lebih dari separuh total aset. Berarti perputaran PT Telkom dari tahun 2018 dan 2019 sangat baik karena lebih dari separuh total asetnya terputar begitu. Lalu di perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, adanya rumus sales dibagi dengan total fixed asset. Didapatkan bahwa pada tahun 2018 PT Telkom mengalami fixed asset turnover sebesar 0,8 kali dan pada tahun 2019 sebesar 0,75 kali. Penjualan ini dikatakan dengan penggunaan aktiva tetap seperti gedung, kendaraan. Pada tahun 2019 ya, karena dia 0,75 kali nilainya, penjualan perusahaan dikatakan dengan penggunaan aktiva yang seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan motor, kantor. Namun pada senilai 0,75 kali tidak menunjukkan PT Telkom Indonesia mampu mendapatkan penjualan yang baik karena harus melebihi nilai rasio 3 untuk menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 3 kali nilai aktiva tetapnya. Lalu sedangkan pada tahun 2018-nya sebesar 0,8 kali, masih juga belum, sama saja perputarannya tidak menunjukkan bahwa PT Telkom mampu mendapatkan penjualan yang baik. Selanjutnya yang terakhir ada average collection, di mana pada tahun 2018 kita bisa lihat dulu rumusnya ialah account receivable dikali 360 hari. Ini dikatakan 360 hari dalam satu tahun dibagi dengan total assets, di mana hasilnya sebesar 33,4 atau 33 hari untuk pembulatannya, dan di tahun 2019 sebesar 31 hari. Di mana tahun 2018 penagihan, berarti dari hasil perhitungan itu di tahun 2018 bisa disimpulkan ada 33 hari untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Sementara di tahun 2019 butuh 31 hari untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Berarti PT Telkom mengalami peningkatan. Hal ini berarti manajemen piutang PT Telkom dinilai membaik dalam segi rasio average collection period. Demikian untuk bab 1 penjelasan dari saya. Baik, pada bab 2 saya akan melanjutkan mengenai accounting and reporting for leases, di mana yang pertama mengenai accounting for leases berbicara tentang lease amortisasi schedule. Di sini dapat kita lihat bahwa sebuah company lease memiliki perjanjian lease pada 1 Januari 2005, di mana diketahui bahwa interest rate-nya 8% dan beginning value-nya sebesar 10.000, beginning year liability-nya sebesar 10.000 dengan interest sebesar 8% per tahun, dengan minimum lease payment sebesar 2.505 per tahunnya, per each year, di mana kita akan membentuk tabel list amortisasi seperti berikut. Pada tahun 2005
di awal tahun diketahui bahwa nilai dari beginning value-nya, beginning year liability senilai 10.000 dengan interest sebesar 800 atau 8% dari 10.000 dan nilai prinsipal yang didapatkan dari nilai payment yaitu 2.505 minimum list payment dikurang dengan interestnya 800 didapatkan jumlah 1.705. Dari nilai total yang kita dapatkan 1.705, nilai prinsipal apabila dikurangkan dengan nilai liability, minimum liability sebesar 10.000, maka didapatkan year end liability akhirnya senilai 8.295. Maka nilai 8.295 menjadi nilai di tahun 2006. Nilai liability di tahun 2006 adalah 8.295 dari sisa di akhir tahun 2005. Nah, di 2006 nilainya sebesar 8.295, maka interestnya sebesar 8% dari 8.295, maka didapatkan nilai 8% dari 8.295 yaitu sebesar 663,6 atau dibulatkan sebesar 664. Dari 664 dikurangi dengan total dari minimum payment list 2.505. 2.505 dikurangi 664 didapatkan 1.841. Maka 1.841 nilai prinsipal dikurangkan dengan nilai liability awalnya yaitu 8.295 dikurang 1.841, hasilnya akan menjadi 6.454. Begitu juga seterusnya, 6.454 menjadi nilai liability akhirnya akan menjadi nilai liability awal pada tahun 2007, di mana interestnya sebesar 8% dari 6.454, kita dapatkan nilai sebesar 506,32 atau dibulatkan sebesar 517, di mana nilai prinsipalnya kita dapatkan sebesar 1.988 dari 2.505, nilai list minimum payment-nya dikurangkan dengan 517. Lalu nilai prinsipal ini kita kurangkan seperti tadi juga pada awalnya dengan beginning liability-nya yaitu 6.454 dikurangi 2.505, maka dapatlah hasil sebesar 4.466. Begitu juga sampai tahun 2009 pada akhirnya akan didapatkan akhir dari nilai liability di 2009 sebesar 0 pada year end liability-nya. Dan nilai prinsipalnya akan didapatkan sebesar 10.000. Juga di mana total interestnya akan dijumlahkan sebesar 2.525 dan total dari list payment per tahunnya sebesar 12.525. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai income statement effects of alternative list accounting methods, di mana akan menjelaskan mengenai depresiasi expense-nya income statement pada income statement. Kita lihat di sini tabel ini tidak jauh berbeda dari tabel yang sebelumnya. Yang pertama, list amortisasi. Akan ada susunan tabel rent expense yang diketahui dari nilai minimumnya rental expense per year yang diketahui 2.505 per tahunnya. Lalu ada interest expense yang telah diketahui sebesar 8%. Lalu juga ada depresiasi expense sebesar 2.000, di mana dari yang kita ketahui beginning liability-nya senilai 10.000 dibagi selama 5 tahun, maka akan dapat 2.000 per tahunnya. Lalu
total expense kita dapatkan dari setiap tahunnya, di mana depresiasi dijumlahkan dengan interest expense-nya. Dari tahun 2005 kita dapatkan total expense-nya senilai 2.800, dari 2006 senilai 2.664. Ini interest expense diketahui seperti yang sudah kita cari tadi, 8% dari masing-masing nilai liability-nya. Kita tinggal menyusun ulang di sini. Lalu depresiasi expense sama per tahunnya senilai 2.000. Angkanya didapat dari 10.000 dibagi 5. Lalu masing-masing total expense-nya dijumlahkan dari depresiasi expense ditambah dengan interest expense, maka dapatlah jumlah masing-masing total expense. Lalu ditotalkan semuanya, di mana depresiasinya akan menjadi 10.000 totalnya selama 5 tahun, dan total dari rent expense-nya akan menjadi 12.525. Begitu juga dengan interest expense-nya sama dengan tabel yang sebelumnya 2.525, dan juga total expense-nya akan sama 12.525 dengan rent expense-nya. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang balance sheet effect of capitalist lease, di mana lease asset yang pada awal 2005 diketahui nilainya 10.000, belum ada equity ataupun cash-nya. Pada akhir tahun 2005 kita ketahui sendiri payment yang dilakukan sebesar 2.505, lalu 10.000 dikurangi dengan 2.000 sebesar amortisasinya menjadi 8.000. 8.000 ini sendiri yang dimana 8.000 ini mengalami amortisasi asetnya sebesar 2.000. Lalu 2.000 itu sendiri akan mengurangi nilai equity. Equity di sini 2.800 dijumlahkan dengan 800 total dari interestnya, yaitu 8%. Lalu adanya nilai lease liability di akhir tahun 2005 sebesar 8.295, dapat angka 8.295 ini didapatkan dari nilai beginning value liability dari awal tahunnya, yaitu 10.000 dikurangi dengan, yaitu dari awal tadi prinsipalnya 1.705, atau bisa dibilang year ended-nya 8.295. Begitu nilainya di sini. Berarti bisa dibilang lease liability ini adalah nilai akhir tiap tahunnya pada nilai lease akhir tahun. Dan untuk cash, selanjutnya untuk cash di akhir tahun 2006, setiap tahunnya kan ada pembayaran 2.505, maka 2.505 dijumlahkan ke pembayaran di 2006, yaitu 2.505, maka didapatkan 5.010, begitu seterusnya sampai ke tahun kelima, yaitu tahun 2009, sampai nilainya 12.525 sama dengan nilai akhir equity-nya. Begitu juga dengan penurunan list aset, yaitu turun 2.000 setiap tahunnya sampai akhirnya nilainya 0. Dan list liability di akhir tahun juga sampai nilainya 0. Dikurangkan dengan yang tadi, disesuaikan nilainya yang list liability ini sampai dengan 0 hasilnya. Oke, sekian penjelasan mengenai leasing. Saya akan lanjut mengenai pensiun di halaman 155 sebentar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inventory cost flows pada bab 4, pada chapter keempat, di mana di sini ada ilustrasi mengenai cost flow, asumsi cost flow, biaya inventory-nya. Di 1 Januari tahun kedua ada 40 units yang seharga $500 per each. Maka totalnya sebesar $20.000. Pada inventory purchase during the year ada 60 unit
dengan harga $600 per each atau totalnya sebesar 36.000. Maka total dari 100 unit ini COGS untuk penjualannya sebesar 56.000. Nah, sekarang kita mengasumsikan bahwa dikatakan bahwa 30 unit terjual during the year pada $800 untuk total sales revenue sebesar $24.000, di mana perusahaan mengikuti 3 opsi determinasi untuk biaya penjualannya. Yang pertama adalah first in first out, metode yang dimana pertama masuk pertama keluar. Barang yang dibeli pertama sekali akan pertama sekali juga keluar untuk dijual. Baik, di sini ada salesnya sebesar 24.000 dan COGS-nya sebesar 15.000. Dapat kita lihat COGS ini harganya kita dapat dari harga pertama ini. Harga pertama yaitu sebesar 500, di mana COGS-nya 30 yang terjual dikali 500 maka dapat 15.000. Sales yang kita dapat salesnya ialah 24.000 untuk 30 unit. Maka keuntungannya, gross profitnya ialah sebesar 24.000 dikurangi 15.000 yaitu 9.000. Lalu karena 15.000 ini sudah dilepaskan dari sini, dari yang inventory 40 unit tadi, maka sisanya yaitu 10 unit. 10 unit 15.000 dikurangin, maka 15.000 dikurangi dengan 56.000 dikurang 15.000, maaf. Maka hasilnya ya untuk akhir balance sheet-nya ialah sebesar 41.000. Lalu metode kedua adalah last in first out, di mana inventory yang terakhir sekali masuk akan menjadi pertama sekali keluar di saat penjualan. Di sini ada sales-nya dengan jumlah sales yang sama, total sales yang sama sebesar 24.000 dengan COGS 30 unit sama, tetapi harganya berbeda, 600 per unitnya. Maka harga 600 ini dipakai dari yang terakhir sekali, ke produk yang terakhir masuk, last in ya. Maka akan menjadi yang pertama sekali keluar di LIFO, metode LIFO. Maka gross profit yang kita dapatkan dalam metode LIFO ialah sebesar 6.000 dari 24.000 dikurang 18.000. Karena 18.000 sudah terjual, maka 18.000 kita kurangkan dengan 56.000. Maka akan didapatkan hasil untuk untuk ending balance sheet-nya sebesar 38.000 dari 56.000 dikurang 18.000. Demikian. Metode yang terakhir ialah metode average, di mana metode ini adalah metode rata-rata tertimbang. Di sini bisa kita lihat unit yang terjual itu sama-sama dirata-ratakan, ditimbang rata. Atau seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini salesnya sebesar 24.000, COGS 30.000. Nah, harga yang dijual ialah harga yang ditunjukkan di sini ialah 560 untuk COGS per unitnya. Harga 560 ini sendiri didapatkan dari 56.000, harga keseluruhan unit 100 unit 56.000 dibagi 100 unit yaitu $560 per each per unitnya. Maka 30 dikali 560 di sini didapatkan 16.800. Maka gross profit yang kita dapatkan ialah sebesar 24.000 dikurang 16.800 yaitu 7.200. Nah, karena 16.800 sudah terjual, maka kita kurangkan dengan COGS for sale-nya 56.000, maka didapatkan untuk ending balance pada metode average cost-nya di balance sheet-nya, di end balance sheet yaitu senilai
maaf, 39.200 ya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai ini inventory costing effects on profitability. Nah, pada effects on profitability kita dapat membandingkan FIFO-LIFO average cost-nya. Kita hanya tinggal menyusun beginning inventory pada FIFO-LIFO average, yaitu sama-sama 20.000 dari sini tadi 20.000, dan purchase 36.000 dari sini juga tadi ada purchase sebesar 36.000 di last in ya. Lalu ada ending inventory masing-masing yang kita masukkan tadi ya. Pada FIFO 41.000 di sini, last di endingnya sebesar 41.000 ini. Lalu ada dari LIFO ending inventory balance sheet-nya 38.000 yang ini sebesar 38.000. Lalu pada average sebesar 39.200 yang ini ya, sebesar 39.200 balance sheet-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa ending inventory-nya masing-masing berbeda di setiap metode FIFO, LIFO, dan average cost. Lalu cost of goods sold-nya juga berbeda, di mana FIFO 15.000, LIFO 18.000, dan average 16.800. Masing-masing bisa dilihat di sini 15.000, 18.000, dan 16.800. Lalu dari ketiga metode tersebut dapat kita lihat dari masing-masing sales 24.000, sales yang tadinya nilainya sama masing-masing 24.000 diketahui. Dengan COGS yang ini tadi, kita bisa melihat gross profit-nya bahwa FIFO memiliki gross profit yang lebih tinggi daripada LIFO dan average. Demikian. Lalu ada penjelasan mengenai economic profit di mana adanya 30 unit yang terjual itu dikalikan dengan 800, di mana harga pada saat during the year yang ini diketahui 800, lalu 800 dikurangi dengan inventory purchase during the year yang ini 600 atau last harga terakhirnya, maka akan dapat 30 unit dikali 800 dikurang 600 yaitu 6.000. Maka nilai economic profit-nya ialah sebesar 6.000. Lalu ada harga holding gain, yaitu di mana masing-masing unit yang bisa kita lihat 30 unit tadi ini, masing-masing 30 unit dikurangi dengan harga akhirnya 600, yang 600 dikurangi 500 dari purchase during the year dikurangi dengan inventory pada awal beginning year 500, maka akan didapat sebesar 3.000. Holding gain-nya sebesar 3.000 yang terreport pada gross profit-nya sebesar 3.000 ya. Demikian penjelasan mengenai inventory. Saya akan lanjutkan lagi mengenai selanjutnya ada mengenai metode alokasi, metode yang digunakan untuk depresiasi. Yang pertama ada straight line, di mana metode ini memiliki tabel seperti ini, rumusnya di sini yang di mana tahun pertama depresiasi senilai 10.000, adanya akumulasi depresiasi dibagi selama 10 tahun. Maka di sini kita bisa melihat diketahui adanya aset book value sebesar 110.000. Lalu pada tahun pertama nilai aset seharga 110.000 dengan panjang umur 10 tahun dan nilai salvage-nya 10.000, di mana
harga yang diekspektasikan dikomputasikan nilainya seperti 110.000, seperti ini rumusnya. 110.000 dikurangin 10.000 dibagi dengan 10 tahun, maka akan didapatkan 10.000 pengurangan 10.000 atau depresiasi 10.000 per tahunnya, sampai pada akhir tahun nilai sisa bukunya sebesar 10.000. Lalu di sini ada tabel yang selanjutnya menjelaskan tentang return on book value, di mana perbandingan 9,1% kita dapatkan dari net income dibanding dengan beginning year, yaitu 10 dibanding 110.000, didapatkan 9,1%. Lalu ada di tahun kedua 10 dibanding 100.000, 10.000 ya, maaf 10.000 dibanding 100.000, yaitu 10%. Lalu ada 10.000 dibanding 90.000, yaitu 11,1%, sampai hasilnya pada akhir tahun ke-10 yaitu 100%. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang accelerated depreciation, di mana di sini ada dua metode. Yang depresiasi merupakan angka tahun, metode angka tahun, dan cumulative depreciation merupakan metode double declining. Di mana diketahui di sini ialah nilai asetnya tadinya pada awal 110.000, di mana 110.000 tersebut dikali dengan 2%, maka didapatkan nilai 22.000. Lalu untuk angka tahun sendiri kita harus menghitung dari setiap tahunnya ya, total tahun, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 9 10, dengan total sebesar 55. Lalu dalam ke-10 tahun ini akan dibagikan dengan jumlahnya tadi 55, maka 10 dibagi 55 akan didapat sebesar 0,18 atau sebesar 18,82, maka pada sum of the years digitnya akan didapatkan 18.182. Demikian cara untuk mendapatkan angka sum of the years digit, yaitu 18.182. Lalu untuk mendapatkan double declining pada tahun kedua, yaitu 17.600, kita mengurangkan tadinya 22.000 dikurangin dengan 2%-nya, atau 22.000 dikurang dalam kurung 2% dikali 22.000, yaitu dapat 17.600. Demikian selanjutnya 17.000 dikurang 2% dikali 17.600, maka dapat 14.080 sampai ke tahun 10. Demikian caranya. Yang tadi itu 20% ya. Berarti 22.000 dikurang 22.000 dikali 20%, hasilnya 17.600. 17.600 dikurang 20% dikali 17.600, hasilnya 14.080. Begitu seterusnya. Tadi saya ucapkan 2%, salah, berarti 20%, maaf ya. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan angka sum of the years digit di tahun kedua sampai tahun ke-10 pada depresiasi atau angka tahun, kita bisa mengurangkan 18.2 dengan 1.818 dari angka 0,1818 tadi, di mana 10 dibagi 55, yaitu 0,1818 atau 18,80 sekian begitu, atau 1.818 dikurangin sampai hasil akhirnya di tahun ke-10 ialah 1.818. Dan untuk kumulatif depresiasi atau double decliningnya, di tahun kedua kita dapatkan 39.600, di mana angka ini didapatkan dari 22.000 ditambah dengan depresiasinya atau angka tahunnya 17.600, maka didapatkan 39.600. Untuk sum of the year digitnya pada kumulatif depresiasi atau pada double decliningnya senilai 34.546,
didapatkan dari 18.18.2 ditambah dengan 16.364 pada depresiasinya. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya kumulatif depresiasi ini mencapai 100.000 di akhir tahun, yaitu 100.000 sama dengan nilai di beginning year ya, di sini mana tadi, bukan 110 tetapi 100.000. Oh bukan, maksudnya ini nilai sisanya kan tadi 10.000, beginning year-nya 110 dikurangi sama ini sisa nilai bukunya yaitu 10.000, maka tadi beginning year-nya 110.000, maka jadilah 100.000 untuk accelerated depresiasinya menggunakan metode ini. Sekian untuk penjelasan mengenai depresiasi dari saya, Aprilia. Baik, terima kasih. Itu tadi ada 3 depresiasi, ada straight line, dan juga ada depresiasi atau angka tahun, dan ada juga kumulatif depresiasi atau double decline.